Halo sahabat Wiskul Mania, balik lagi bersama Bang Jokul di Bang Enjon Kuliner. Bang Enjon lagi di daerah Kalisari ini guys, tepatnya di depan Ul-Ul. Bang Enjon mau ngebahas jajanan yang udah mulai langka dan hampir punah nih guys tuh. Ini namanya kue ape atau kue tete nih guys. Oke, langsung aja. Selamat pagi ya Bang. Ya, dari dengan Bang siapa ini? Nggak tahu. Bapak Edi. Pak Edi ya? Ya, Pak Edi ini namanya kue apa sih Pak? namanya kue ape. Kue ape atau kue tete apa ya? Ya, itu. Kebanyakan ya begitu. Karena disebut kue tete, maaf kenapa Pak? Maaf Pak. Tengahnya aja itu yang bulat gitu. Dan juga dicampur sama susu ya Pak ya? Ya. Ini pakai susu Pak? Enggak sih, ini pakai ini apa? Santan. Oh, bahannya apa aja Pak? Boleh sebutin Pak? Bahannya terigu, Terus, tepung beras, terus, gula, terus, santan kelapa. lanjut. Gula, Terus, garam, Ya, pakai garam. vanili, pakai. Pakai itu apa? Buat pemekar kue. Oh, soda kue. Ya, Pak Edi udah berapa lama Pak jualan kue apa Pak? dari tahun 2003 kayaknya. Udah berapa tahun tuh? 17 ya Pak ya? Ya, Ya Allah, legend banget ini Bang Edi, ya Allah. dari waktu berapa ya? 1004. 1004 sekarang Ya. emang harganya berapa itu Pak? Segitu Pak? Kalau udah tahu? Sekarang 4-5 ribu. Oh, 4-5.000 biji. Ya. 5.000 4 biji. Ya. Oh ya Allah, murah banget guys. Tuh udah mulai langka. Jadi itu bahannya tadi ya yang udah dicampur ya Pak ya? Ya. Jadi dia cara ngebuatnya gimana Pak Edi? Ya. Gimana? Dicampur? Diaduk pakai itu santan, Santan diaduk. Ya, Pakai ya. adukannya pakai apa? Blender apa? pakai kayu. Oh, pakai kayu. Ya. Sehari bawa berapa kilo Pak Edi? 2 Jadi kilo. kalau sekilo itu jadi berapa biji sih? Tahu nggak? Kalau sekilo bisa 200 lebih. 200 biji. Ya. Nah tuh, kalau kue ape itu identik dengan benjolan ya Bang ya, benjolan di tengahnya sama bagian pinggirannya tuh crispy apa ya? Ah bener. Ini tuh makanan khas dari mana Pak? Tahu nggak Pak? Khasnya sih katanya Betawi. Nah bener guys, Betawi atau Jakarta ya Bang ya? Ya. Nah cakep ini. Lebih ininya lagi pakai areng. Nah bener, Bang Edi bener nih, dia pakai areng masih tradisional ya tuh guys. Tuh lihat tuh pakai si areng. Oh gitu. Kalau pakai kompor dia mungkin nggak matang kali ya Bang ya? Kurang matang apa gimana? Bagus aja. Hasilnya ya Bang ya? Ya. Di pinggirannya itu. Ya. Oh jadi, Udah kering pinggirannya gitu. jadi lebih baik pakai areng Ya. biar matangnya sempurna. Ya, Oh rata. rata. Oh Ya, gitu. kuenya Pak Edi itu warna hijau dari apa Pak Edi? pandan. Daun pandan atau daun suji apa gimana? Ya, daun pandan. Oh daun pandan. Ya. Bukan pakai warna bukan ya? Oh Ya. pasta maksudnya. Oh. Ya. Jadi daun pandan aja ya Pak Edi ya? Ya. Daun pandannya diapain Pak Edi? Ya, ini pakai itu direbus dulu. Direbus Diambil terus airnya. diambil air, disaring apa gimana Pak Edi? Saring. Oh, Ada penyaringan itu. saringnya pakai apa Pak Edi? Ada alatnya? Ada alat. Ini berapa lama masaknya Pak Edi? Paling 1 menit lah paling cepat. Ini mirip kayak cetakan ini ya Pak Edi ya? Serabi apa? Nah, bedanya kalau serabi itu adonnya lebih kental, lebih padat ya Pak Edi ya? Ya. Kalau kue ape dia lebih tipis pinggirannya, lebih crunchy itu. Ada benjolan tengahnya. Kenapa Pak Edi disebut dengan kue ape? Tahu nggak? Ayo. Dari dulunya udah begini katanya kue ape. Karena dari Jakarta itu orang-orang bilang ini kue apa sih Pak? Kalau orang Betawi kan konsonan belakangnya itu hurufnya E kan? Ya. Ini kue ape Bang, kue ape Bang. Jadinya dinamain kue ape. Nah, dari pemvokalan orang Betawi guys tuh. Kue ape. Masih pakai arang jadul ini. Cakep Pak Edi nih. Aduh. Tapi yang senang kebanyakan orang Cina. Orang Cina gimana Pak Edi? Cerita dong Pak Edi gimana? Yang hobi kue begini mah kebanyakan orang Cina. Orang Cina dulu, zaman dulu ya Pak Edi. Ya. Oh. Ya, yang senang kebanyakan kue begini kan orang Cina. Oh, orang Cina. Oh, orang Jawa jarang. Jarang. Jarang ya Pak ya. Oh. Dan juga dia mirip apa? Wajahnya itu mirip kayak serabi juga ya Pak Edi ya. Ya. Dia berbentuk cekung ya Pak Edi ya. Ini berarti ada wajan khusus ya Pak Edi ya. Khusus.
khusus buat bikin kue ape itu harus pakai wajan cekung ini. Ya, Oh. terus buat kue ape. Oh, serabi juga kayak gini juga nggak sih Pak Edi? Agak beda. Agak beda. Ya, agak bulat kecil dikit. Oh, kalau ini lebih menjorok ke dalam ya Pak Edi ya? Ya. Oh gitu. Kalau serabi kan terbuat dari tanah kita kan. Tanah, iya iya. Kalau ini masih aluminium. Wajah. Wajan. Enggak, kalau tagline itu gimana sih kalau kue ape Pak Edi tahu nggak Pak Edi? Oh iya. Pak Edi ini buat kue ape susah-susah gampang nggak sih Pak Edi? Coba. Susah. Susah. Ya. Jelasin Pak Edi. Ayo, gimana Pak Edi? Kenapa susahnya? Belajarnya aja nggak cukup sehari 2 hari. Berapa lama Pak Edi? Seminggu. Seminggu. Ya. Kenapa bisa seminggu sama itu Pak Edi? Susah bikin bulatan ininya, bentuk kuenya. Nah, karena gimana? Kalau misalkan adonan terlalu kental gimana Pak Edi? Kalau terlalu kental berarti bundarannya lambat. Bundarannya lambat. Ya, terus nggak ada pinggiran yang crispy. Nah, benar. Kalau adonan terlalu kental itu pinggirannya agak susah crispy ya Bang ya. Ya. Susah garing ya Bang ya. Sebaliknya nih Bang, kalau misalkan adonan terlalu encer gimana nih Bang tuh? Buat encer nih terlalu encer gimana Bang? Terlalu encer, ininya susah diangkat. Terlalu susah diangkat ya Pak Edi ya? Rusak kuenya, Oh. Dan juga kalau terlalu encer itu, tengahnya nggak ada. nah bener nih Pak Edi, cakep nih. Tengahnya itu kurang kenyal dan nggak ada ya Pak Edi ya? Ya, nggak berbentuk kayak kue tete gitu. Nah, ini ada tekniknya berarti Pak Edi ya? Ya, Oh. Berarti tekniknya dipengadukan atau di mana Pak Edi? ya dari dia pengadukan. Oh, sama komposisi bahan yang pas ya Pak Edi ya? Ya, Oh gitu. bikin adukannya harus pas. Iya iya iya. Ini gila Pak Edi. Pak Edi persiapan jam berapa Pak Edi? Persiapan buat masak? Jam 7 udah berangkat. Jam 7 udah berangkat. Ya, nyampe Oke. sini Hah? setengah 8. Enggak, maksudnya di rumah itu bikinnya berapa jam Pak Edi? Dari jam berapa sampai jam berapa bikin adonannya? 15 menitan lah. Lah, cepet ya Pak Edi ya? Ya, Lah, kirain belajar saya. biasa. Oh, 15 menit. karena cuma diaduk-aduk doang gitu ya Pak Edi ya? Kalau nggak ininya, kalau apa adonannya nggak rata, jelek bikin ininya, kuenya nggak mekar. Oh, itunya nggak mekar. Yang mekar kulitnya crispy apa gimana Pak Edi? Jadi gimana ya, tengahnya nggak ada, Oh, semua. kayak bantet apa gimana Pak Edi? Ya bantat lah. Itu kalau bikin yang nggak adonannya nggak sempurna. Ya Oh, ini mah udah langka ya Pak Edi ya? Udah jarang ada yang nemu. Jarang ya Pak Edi ya? di sini saya doang. Kalisari Pak Edi doang? Ya, Ya Allah ya Pak Edi ya? Kok udah jarang yang jual ini ya Pak Edi ya? karena orang nggak pada bisa, nggak kayak kue-kue zaman sekarang gitu. Oh, Kalau kue zaman sekarang kan bisa ditiru. ah, Kalau ini kan susah. susah karena udah faktor langka apa gimana Pak Edi? Apa Ya. teknik cara buatnya susah? Cara buatnya susah. Oh gitu. Kebanyakan kan orang Bogor yang bikin kue. Oh iya iya iya. Kalau orang Betawi mah cuma nggak bisa. Oke oke. Dari jam berapa Pak Edi jualan? Dari jam 8 sih. Sampai jam? Ya paling cepat jam 1 udah pulang. Jam 2. Oke, aku buatin deh Pak Edi, bikin 10.000 aja nggak apa-apa ya Pak Edi ya? Nah nih Pak Edi, aku mau nanya nih Pak Edi. Ini kan pas baru diangkat, kulitnya itu lembek ya Pak Edi ya? Coba nah dicueng, nah ketika pas sudah lama kok bisa kering ya Pak Edi ya? Bisa crispy gitu Pak Edi? Karena ada udara, kena angin. Oh kena angin jadi crispy ya Pak Edi ya? Oh gitu, oke Terus oke. matang lagi ini kuenya. Kalau nggak matang nggak jadi crispy. Pak Edi, Ya. makasih banyak nih. Sehat terus. Aku doain panjang umur ya Pak Edi ya. Makasih banyak ya Pak Edi ya. Oke guys, gue udah bersama dengan kue ape punyanya Pak Edi nih. Mantep ini. Kita cobain aja yuk. Sikat ya langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, tuh. Kulitnya crunchy, tengahnya padat nih guys, atau kenyal atau gurih nih. Kita coba langsung ya. Kue ape makanan khas Jakarta Betawi nih guys. Pinggirnya dulu ya, ini makan ya. Tengahnya nih guys. Dari daun suji nih, hijau-hijaunya. Enak guys.
5.000 isinya 4. Murah. Enak nih guys. Mantap nih, sikat ya. Berantakan guys. Nih, makanan ikonik khas Jakarta tuh guys, kue ape atau disebut dengan kue tete nih guys tuh. Karena dia menyerupai seperti itu dan dicampur dengan susu nih guys tuh. Mantep ya. Tuh. Makanan ikonik yang udah mulai langka dan bisa dibilang legenda nih guys. Terakhir nih gue coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Segitu aja video dari Bajokul di Bang Enjon Kuliner. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share videonya, oke? Bang Enjon cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.